Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Mujahid Solahuddin. NIM saya 103 0525 0005. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk konsep sebuah nomor satu ini yang saya kerjakan di kertas. Jadi untuk nomor satu itu kita mencari integral dari apa namanya? Dari kalau dari soalnya itu menginterpretasikannya ke dalam luas daerah ya. Jadi untuk nomor satu sendiri itu, kalau saya di sini mengerjakannya yang untuk yang nomor A, jadi kita bisa lihat ini, bisa di zoom nggak? Kita bisa lihat dari ini grafiknya itu kan mulai dari 0,0 ya. Dan ini tuh naik sampai ke 1,2. Ini kita perhatikan ini bukan 2 ya, tapi ini 1,1,2. Walaupun ada koma di belakangnya maksudnya. Ini dihitungnya 1,2 dan itu turun lagi ke 2,0. Ini 2,0. Ini tuh membentuk suatu segitiga. Maka karena bangunan tersebut itu segitiga, alas di sumbu X sampai ke 2 ini, terus apa namanya, kita dapat namanya itu juga puncaknya di sumbu Y, ya kita bisa lihat itu adalah 2 puncaknya, dan maka kita itu bisa langsung hitung pakai luas segitiga. Di sini makanya saya menghitung pakai setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya itu adalah 2, 2 ini, dan tingginya itu adalah 2. Dihitungnya dari sini ya, 0. Ini adalah titiknya. Ini adalah titik nolnya. Dan untuk nomor apa namanya? En, apa? Untuk nomor satu maksudnya 1A itu hasilnya saya dapatkan di 2. Untuk nomor 1B saya itu apa namanya, menghitungnya itu dengan seperti apa ya? Jadi ibaratnya kalau ini kan intervalnya nggak satu bentuk ya. Jadi harus nih, ini B kan kalau nggak salah nih. Jadi intervalnya itu kan nggak dalam satu bentuk kan. Jadi harus dipisah gitu. Dari 2 ke 3 sama 2 ke 3 nih. Sama 3 ke 4. Ini harus dipisah. Jadi ntar kayak digabung gitu ibaratnya. Jadi kalau dari interval 2 ke 3, dari grafik naiknya dari 2,0 ini, dari 2,0 ke 3,1 ini 3,1. Ini kan ngebentuk sebuah segitiga ya. Maka di sebuah segitiganya ini bisa kita hitung luasnya setengah kali satu kali satu, tinggi alasnya satu dan tingginya itu satu. Dimana itu kalau kita hitung itu dapatnya itu setengah. Nah, kalau kita lihat juga ini ada interval di 3,4 juga. Grafik datar dianya itu kan satu ya, membentuk persegi panjang. Jadi itu luasnya itu bisa kita hitung satu dikali satu, ya itu satu. Jadi kita bisa langsung jumlahkan, atau kalau saya di sini itu mengkalikan hasil ininya, dan itu hasilnya itu 1,5, atau kalau kita kalikan itu 3/2 ya. Jadi integral dari apa namanya, nyebutnya gimana ya, 24 dari fungsi dx itu 1,5. Dan untuk nomor C, apa ini ya, jadi kan ini ada 2 bentuk yang berbeda juga kan. Jadi itu kita ibaratnya itu kita misahkan bentuknya kayak tadi lagi, 4,5-nya itu ini adalah suatu bentuk segitiga. 4 dan 5 ini adalah bentuk segitiga, sedangkan 5 sama 6 ini adalah bentuk sebuah persegi panjang. Ini sebuah jadi kita hitung ini. Nah, kita itu fokus dulu ke segitiganya yang 4,5 itu. Jadi kita bisa ini kan karena segitiga lagi. Nah, wait mouse-nya. Segitiga lagi ini. Kita ini bisa hitung jadi kayak setengah kali satu dikali satu.
hasilnya itu setengah, dan kita selanjutnya bisa hitung ke persegi panjang 5 dan 6-nya ini, ya di mana ini satu, ini kan panjangnya satu ya, panjangnya satu, dan dikali ininya tuh satu, jadinya itu satu. Dan untuk total luasnya itu sama seperti sebelumnya karena bentuknya ini menyerupai. Jadi apa, hasilnya itu 3/2. Dan untuk nomor D itu, kita kalau lihat di grafik ini bentuknya itu kan setengah lingkaran ya, dan dia itu berada di bawah namanya apa, sumbu X, dan pusatnya itu bisa kita lihat ini di 7,0 pusatnya. Kalau kita lihat juga jari-jarinya itu, jari-jarinya itu bisa kita lihat satu, karena kita lihat ya, dari 6 ke 7 itu kan satu, jadi jari-jarinya itu satu. Kalau itu tuh kita hitung luas lingkaran dulu, jadi kalau nggak salah itu luas lingkaran itu setengah dikali pi r kuadrat ya. Jadi saya menghitung luas setengah dikali pi-nya, pi dan pi dikali r kuadrat, jari-jarinya kita dapatkan tadi satu, r-nya itu ini kita masukkan substitusi, jadi ini apa namanya, jadi pi per 2. Dan ini kenapa negatif? Karena ini itu di bawah sumbu X, jadi dia bernilai negatif. Lalu untuk nomor E itu kita di sini apa ya, menghitungnya itu bisa gunakan sifat integral, cuman saya di sini tidak menulis. Jadi sifat integral itu yang kayak integral dari itu apa, 0 sama 2 ditambah integral dari 4 sama 2, ditambah integral 6 sama 4, ditambah 8, integral 8 sama 6. Jadi karena kebanyakan harusnya ini nih, ini diperpanjang lagi ininya, pengerjaannya, jadi ini integral 2 sama 0 ditambah integral 4 sama 2 ditambah integral 6 sama 4. Tapi di sini saya langsung memasukkan hasil integral biar apa namanya, eh, kertasnya cukup, karena saya mengerjakan ini dalam sebuah perjalanan. Dan kalau saya masukkan itu hasilnya itu jadi 2 sama 1,5 ditambah 1,5 ditambah ini apa namanya, eh, pi per 2 sama dengan 5 dikurang pi per 2. Jadi itu sebenarnya nggak perlu ditulis lagi ya. Jadi kayak ini kan udah ditulis kan. Jadi ini kan dari semua integral ini tinggal baratnya dijumlahin gitu. Tapi kalau nulis lagi jadi ini. Tapi hasilnya tetap sama sih harusnya di akhir ya. Hasil akhirnya jadi 5 dikurang pi dikurang pi per 2. Lalu untuk nomor 2 sendiri, ini kita disuruh menghitung integral tentu ya, itu integral tentu dengan sebuah metode substitusi. Oke, jadi kita pakai sebuah metode substitusi. Ini kalau kita lihat ini di 3x plus satunya ini di pangkat 6. Jadi ada fungsi di sebuah fungsi, jadi apa ya, kita itu menghitung eh, ini loh apa, ngeluarin si 3x plus satunya ini. 3x plus satunya ini bisa kita keluarkan, jadi kita misalkan apa ya, ibaratnya ambil bagian dalamnya gitu. Karena bagian ini kan yang dipangkatin 6, jadi kita ingin jadi pengen di apa ya, ibaratnya kayak di sederhanain itu jadi U. Jadi biar nanti jadi kayak integral U sama dx, U sama du, sorry. Jadi kan kita ambil U-nya 3x plus 1, lalu U-nya ini bisa kita turunkan, dan sifat integral itu ini saya turuninnya langsung ya. Jadi ini kan jadi 3, dan ini kita apa namanya, kita ganti ke dx ini. Jadi du per dx sama dengan 3. Dx itu du per 3.
DU apa namanya, DX itu DU per 3 ya. Karena apa ya, karena ini ibaratnya apa sih namanya, karena ini integral tentu, jadi batas X itu apa ya, ibaratnya batas X-nya itu harus diubah ke batas U gitu. Jadi kalau kita lihat ini batas bawahnya ini kan X sama dengan 0 ya. Ini kita substitusikan masuk ke sini. Jadi kayak 3X disubstitusikan masuk sama dengan 1, batas atasnya itu kita masukin juga X-nya ke sini. 3 kali 3 9 tambah 1 jadi 10. Jadi si batas barunya itu 1 sampai 10. Dan selanjutnya itu kita apa ya, substitusi ke integral awal gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan di sini kan masih 3x plus 1 pangkat 6 dx. Dan kita itu ganti si 3x plus 1-nya ini menjadi u karena tadi kita sudah replace, jadi ya kayak ganti. Jadi kita ganti di sini integral 10 1 u apa namanya, u dan du per 3. Nah, karena ini bisa dipindahin ke depan jadi sepertiga integral dari satu sampai nyebut apa ya, dari 1 sampai 10 u dan u pangkat 6 du. Lalu kita menghitung integralnya, rumusnya di sini n pangkat du itu u pangkat n+1 di apa namanya, per n+1. Ini bisa kita masukkan langsung nih. Dan kita lihat ini kita dapat di sini integral u pangkat 6 du ini sama dengan u pangkat 7 per 7 gitu. Ini kalau ini tuh bisa kita masukkan gitu. Ini kan tadi kan sepertiga ya. Nah, si sepertiganya ini kan yang ini nih, ini ini tuh kan dari sini. Jadi kita bisa ganti ke sepertiga dikali u pangkat 7 per 7 dari integral 10,1. Dan ini harusnya itu apa ya namanya, kayak yang FB dikurang FA itu cuman saya persingkat, jadi hasil akhirnya 1/21 dikali 10 pangkat 7 dikurang 1. Sekian dari saya, mungkin ada kekurangan, eh, selebihnya mohon maaf, sekurangnya mohon maaf, selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.